Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Yenima Weno, sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Karmel Dabo Singkep. Dan di malam hari ini, sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami boleh naikkan kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini, kami boleh ada kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, bukakanlah pikiran, pendengaran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu dan mengerti akan firman-Mu ini, dan boleh dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 32, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19, yang berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalas kesalahan para bapa kepada anak-anak sesudah mereka. Ya, Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka melihat segala tingkah laku anak-anak manusia, untuk mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bila kita melihat pembacaan kita di pagi hari tadi, berbicara dan menekankan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Bahkan ketika umatnya dikatakan sedang mengalami hukuman karena dosa mereka, dan perintah Tuhan kepada Yeremia adalah untuk membeli ladang di tengah pengepungan Yerusalem, yang menegaskan bahwa penghakiman bukan akhir dari cerita. Di mana di balik murka Allah atas dosa, dikatakan ada janji pemulihan dan pengharapan. Dan dalam ayat pembacaan kita, di sini kita mendapat doa Yeremia kepada Allah setelah Allah menyingkapkan kepadanya maksud-maksudnya terhadap bangsa ini, yaitu untuk merobohkannya dan seiring berjalannya waktu untuk membangunnya kembali. Dan hal ini membuat bingung sang nabi ini sendiri, yang meskipun dengan setia menyampaikan pesan-pesan Allah dengan benar, namun ketika merenungkannya menjadi kehabisan akal, bagaimana ia bisa mendamaikan dirinya dengan pesan-pesan itu. Dan dalam kebingungannya itu, ia dikatakan mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah di dalam doa. Dan dengan demikian membuat dirinya tenang. Apa yang mengganggunya bukanlah tawaran buruk yang tampak sudah diambilnya sendiri dengan membeli ladang yang mungkin tidak akan menguntungkan baginya, melainkan keadaan bangsanya. Untuk bangsanya itu, ia masih menjadi penengah yang baik dan setia, dan timbul harapan dalam dirinya
bahwa jika Allah menyediakan begitu banyak rahmat untuk mereka sesudah ini seperti yang telah dijanjikannya, maka tentunya ia tidak akan terus berlaku sedemikian keras terhadap mereka pada saat itu seperti yang sudah diancamnya. Sebelum dikatakan Yeremia pergi berdoa, ia memberikan surat-surat pemberian yang baru didapatkannya kepada Baruk, yang mungkin mengisyaratkan kepada kita bahwa apabila kita hendak menyembah Allah, kita harus membersihkan pikiran kita sebersih mungkin dari segala kekhawatiran dan beban dunia ini. Dan dikatakan Yeremia saat itu berada di penjara, sedang kesusahan, dan ada dalam kegelapan untuk memahami maksud dari pemeliharaan Allah, tetapi dikatakan ia berdoa. Di sini kita dapat memperhatikan, doa adalah obat untuk kesakitan apa saja. Apapun yang menjadi beban kita, kita dapat membawanya kepada Tuhan melalui doa dan menjadi tenang. Di mana dalam doa atau renungan ini, Yeremia dikatakan memuja Allah dan kesempurnaan-kesempurnaannya yang tak terbatas dan memberinya kemuliaan namanya sebagai pencipta, penopang, dan pemberi bagi seluruh ciptaan. Dengan demikian, Yeremia mengakui kemahakuasaannya bahwa ia sanggup melakukan apa yang dikehendakinya, dan kedaulatannya yang tak dapat diganggu-gugat, bahwa ia boleh melakukan apa yang dikehendakinya, bahwa Allah adalah sumber dari segala yang ada, segala kuasa kehidupan dan kesempurnaan. Ia menjadikan langit dan bumi dengan tangannya yang terlentang, dan karena itu siapa yang dapat mengendalikan dia? Siapa yang berani bersaing melawannya? Bahwa dikatakan baginya tidak ada yang mustahil, tidak ada kesulitan yang tak teratasi, tiada suatu apapun yang mustahil untuknya. Dan ketika keahlian dan kekuatan manusia sudah angkat tangan, pada Allah ada kuasa dan kemenangan yang dapat mengatasi semua perlawanan. Dan dikatakan bahwa dia adalah Allah yang berbelas kasih secara tak terbatas dan tak terselami, di mana berbelas kasih adalah sifat yang menjadi kesukaannya, di mana berbelas kasih adalah kebaikannya yang menjadi kemuliaannya, di mana dia adalah Allah yang tidak berat sebelah dan adil, tak tergoyahkan, di mana dia adalah Allah yang berkuasa dan memerintah atas segala sesuatu, di mana dia adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, di mana dia adalah Tuhan semesta alam, sehingga segala pasukan baik di sorga dan di bumi, manusia dan malaikat, dikatakan tunduk pada perintahnya. Dan ia merancangkan segala sesuatu untuk yang terbaik dan mempengaruhi segala sesuatu sebagaimana ia merancangkannya. Dan Allah yang seperti ini mau dikatakan janganlah kita ajak berseteru. Melayani dia dikatakan haruslah menjadi perbuatan yang terus-menerus dilakukan dengan setia, dan semua keputusan yang dibuatnya haruslah diterima. Dan di sini Yeremia mengakui bahwa Allah memperhatikan semua perbuatan kita, anak-anak manusia di mana saja, dan bahwa ia menjatuhkan penghakiman yang tak dapat keliru atas mereka, di mana dikatakan dalam ayat 19, matamu terbuka terhadap anak-anak manusia, di mana saja mereka berada, mengawasi yang jahat dan yang baik, dan segala tingkah langkah mereka, baik jalan yang mereka tempuh maupun setiap langkah yang mereka ambil, diawasinya, bukan sebagai penonton yang tidak peduli, melainkan sebagai hakim yang mencermati untuk mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan yang pantas didapatinya, yang merupakan buah perbuatannya. Sebab orang akan mendapati Allah sebagaimana mereka didapati olehnya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat GPIB dan saya, mau dikatakan melalui firman Tuhan di malam hari ini, tetaplah berbuat baik, bahkan dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Teruslah berjalan dengan setia di jalan yang telah Ia tunjukkan. Berdirilah teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan menyerah pada situasi atau keadaan. Jangan meninggalkan Allah saat menghadapi krisis, melainkan mempercayai bahwa Allah dikatakan memiliki rencana pemulihan dalam hidup kita, sebab Ia melihat dan memperhitungkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan selalu ada menyertai dan memampukan kita untuk dapat berjalan dalam kesetiaan dan ketaatan hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan ini. Biarlah ini boleh dapat tertanam dan terpatri dalam kehidupan kami, dan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai orang-orang yang Tuhan telah selamatkan di dalam dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kami untuk dapat melakukan semuanya itu. Dan di saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami ya Tuhan, di mana malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi, melingkupi kami dalam tidur kami malam, dan boleh membangunkan kami di besok pagi hari dengan kekuatan, kesehatan, terlebih dengan nafas kehidupan yang Tuhan masih boleh percayakan kepada kami. Dan terlebih dalam 1 minggu ke depan, dalam aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami pun, kami juga menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menyertai dan memberkati di dalam kami boleh menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, dan berkati setiap apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah semuanya itu boleh dapat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat GPIB. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.